Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlillah minhu wala na'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawfu minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh wa rusyuh wa taubatin nasuh wa salahal jasadi wa ruh wa la hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin al-Fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Uqudul Zain, yakni kitab tentang rumah tangga atau fikih keluarga. Masih mukadimah yang kemarin sudah saya bacakan sampai fadilah bismillah kemarin. Kita melanjutkan mukadimah kitab ini. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana fid dharaini amin. Alhamdulillah hamdan nastabtihu bihil khairat ainat lubu bidalikal hamdi al-fatha lil khairati wan nusrata ala tahsyili. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, hamdan dengan pujian nastabtih yang yang meminta, yang membuat terbuka apa pujian tersebut, bihi dengan pujian tersebut, al khairati akan kebaikan-kebaikan. Nah, ini masih mukadimah Pak kitabnya. Jadi dengan ucapan alhamdulillah itu adalah sebagai pembuka segala kebaikan. Makanya orang berdoa itu ataupun mukadimah dari pidato itu rata-rata kan orang memulai dengan alhamdulillah. Artinya dengan ucapan alhamdulillah itulah dapat membuka kebaikan-kebaikan. Ainat lubu bidzalika, yakni kami meminta, kata pengarang kitab Imam Nawawi, bidzalika dengan sebab alhamdi itu pujian, al-fatha
akan terbuka lil khairati untuk kebaikan-kebaikan yang ada di dalam ini kitab. Wa nusrata, dan pertolongan ala tahsyili, untuk menghasilkan al-fadilatin nafahati, keutamaan-keutamaan berbagai pemberian. Ainat lubu, yakni kami meminta, bidzalika, dengan pujian itu, alhamdul fatha, akan terbuka lil ataya, untuk menerima pemberian-pemberian. Wa nusrata, dan meminta pertolongan ala tahsiliha, untuk menghasilkan sesuatu. Wassalatu, dan sholawat, ay rahmatullah, yakni rahmatnya Allah. Sholawat itu artinya rahmat Allah, Pak. Al-makrunatu, yang disertai bitta'zimi lil anbiya, dengan ketakjiman untuk para nabi. Apa nih? Tulisannya pada nyatu. Wa mutlaqur rahmati, bitta'zimi lil anbiya, sholawat itu yang disertai bitta'zimi, dengan penghormatan lil anbiya, kepada para nabi, al mutlaq, yang mutlak, ar rahmati, oleh rahmatnya, li ghairihim, bagi selain nabi. Wa du'a, dan juga doa, bi khairi, dengan kebaikan, minal ibadi, dari hamba-hamba. Wassalamu, dan keselamatan, ay tahiyatullah, yakni penghormatan Allah Ta'ala, al-uzma, yang maha mulia. Wahwa ta'jimun, yaitu sebagai rasa takjim, lil anbiya, kepada para nabi. Kama yuhyi ahaduna, sebagaimana yuhyi, dihidupkan, ahaduna, salah satu dari kami, gitu, dari kita ini, doifahu wa talabul ibadi, kepada sebagian tamu-tamunya, wa talabul ibadi, dan permintaan hamba-hamba, lidzalika ala sayyidina Muhammad, akan takzimnya hal tersebut, ala sayyidina Muhammad, atas tuan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekedar penjelasan tentang mukadimah yang biasa diawali dengan pujian kepada Allah, alhamdulillah, dan juga dengan sholawat dan salam. Gitu. Artinya tadi, karena ucapan alhamdulillah ini adalah sebagai pembuka setiap hajat, setiap kebutuhan, dan sholawat dan salam itu sebagai takjim kepada Rasulullah SAW dan kepada para nabi. Karena keberkahan dua ucapan tersebutlah, maka itu banyak mengijabah Allah dengan dua hal tadi, akan permintaan atau permohonan para hamba-hamba. Makanya kalau doa biasanya diawali dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah. Bukan hanya itu, termasuk mukadimah pidato dan lain sebagainya. Itu malah ada riwayat tidak diterima doa itu tanpa didahului dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di kitab-kitab pun itu para imam, para pengarang kitab itu selalu mengedepankan daripada pujian dan sholawat. Siapa Nabi Muhammad itu? Sayyidil Baroyan, yakni tuannya daripada makhluk, ayroisi, atau yakni kepala atau pemimpin, al makhlukoti, dari makhluk-makhluk. Jadi Nabi Muhammad SAW di sini dikatakan sebagai pemimpin daripada para makhluk. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi. Ayat atba'ihi, yakni yang dimaksud keluarga Nabi di sini dikatakan atba'ihi, kepada semua pengikut Nabi. Jadi yang dimaksud wa ala alihi, gitu,
dan atas keluarga Nabi. Di sini dikatakan adalah semua pengikut Nabi Muhammad itu termasuk dalam Ali, keluarganya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk bagian daripada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alal iman, di atas keimanan, walau usotan, meskipun mereka itu orang-orang yang durhaka. Jadi ini luar biasanya Rasulullah. Walaupun dia durhaka, artinya seorang yang maksiat dan lain sebagainya, kalau masih ada keimanan dia kepada Allah dan Rasul, itu insya Allah dia masih akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting tadi dia meyakini saja, gitu. Dia beriman kepada Allah, kepada Rasul, gitu. Walaupun dia masih maksiat dan lain sebagainya, itu masih ada kemungkinan besar mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Wasahbihi, dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Wahum, dan mereka itu al-mustami'una bin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud sahabat itu adalah al-mustami'una, ialah orang-orang yang berkumpul bin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sahabat khusus nih Pak, jadi orang yang beriman yang hidup di zaman Nabi, ketemu kalau sahabat. Tapi tadi kalau dikatakan keluarga, termasuk umatnya juga keluarga Nabi. Gitu. Tapi kalau sahabat, jelas sahabat itu adalah mereka yang berkumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman, percaya kepada Nabi ketika masih ketemu dengan Rasulullah SAW, itu namanya sahabat hidup di zaman itu. Gitu. Ada kategori sahabat, tapi dia belum pernah ketemu Rasul karena tidak sempat bertemu, tapi beriman, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni belum pernah ketemu Rasul, tapi dia termasuk sahabat, dan dia termasuk orang yang soleh, karena salah seorang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sahabat-sahabat lain disuruh minta doa tuh sama Uwais Al-Qarni. Tidak sempatnya bertemu Rasulullah karena dia melayani ibunya. Gitu. Jadi nggak sempat dia sampai bertemu Rasulullah SAW. Nah, mereka itu sahabat itu orang yang berkumpul di zaman Nabi, mukminina, dan mereka beriman. Walau lahzatan, meskipun sebentar. Artinya begitu dia misalkan lahir di zaman Rasul sudah tua, terus dia balik gitu, dan dia beriman, walaupun bertemunya cuma 1 hari, itu termasuk sahabat. Yang penting dia berjumpa dan hidup di zaman Rasul walaupun ketemunya cuma 1 hari. Kalau dia beriman dan dia masih bertemu Rasulullah secara langsung, itu yang dikategorikan sahabat, kata Rasul. Al-immati ayil muqtadi, dan sahabat-sahabat itu adalah al-immati ayil muqtadi, yang menjadi imam semua, ayil muqtadi bihim, yakni menjadi penuntun itu, bihim, kepada mereka itu, fi umuruddin, di dalam urusan agama, athiqati fiha, yang terpercaya semuanya padanya. Itu makanya yang terbaik setelah Rasulullah adalah sahabat. Nanti setelah sahabat ada yang namanya tabi'in, terus tabi'in, dan seterusnya, sampai para ulama-ulama, wali-wali yang tidak sempat bertemu Rasulullah itu secara langsung. Kalau ada orang yang bilang, oh saya bertemu Rasul tapi lewat mimpi, itu bukan kategori sahabat karena tidak bertemu secara langsung. Nah, itu sekedar mukadimah. Jadi itu yang dimaksud sahabat, Pak. Jadi keluarga mah insya Allah kita juga termasuk keluarganya Nabi, karena kita umatnya Nabi, gitu. Walaupun bukan secara nasab, tapi secara pengikut kita ini termasuk kepada Ali, keluarganya Rasulullah SAW, karena kita mengikuti ajarannya.
Amma ba'du, demikian setelah itu, adapun sesudah itu, ay ba'dal basmalati, yakni setelah mengucapkan bismillah walhamdalah wassalati wassalam, setelah ucapan bismillah, alhamdulillah, dan sholawat dan salam, fahadihi, maka inilah ayil hadiratu fiddihni, yakni yang hadir dalam hati, risalatun, sebuah risalah atau sebuah kitab, sebuah tulisan, ay kitabun sogirun jiddan, yakni kitab yang kecil sekali, kata Imam Nawawi, muhimmatun, yang penting. Jadi kitab ini walaupun kecil, kata mu'alif, kata pengarang kitab, tapi muhimmatun, kitab ini penting. Muhzinatun lil qulub, muhzinatun lil qulubi, yang dimaksud penting itu adalah yang memperhatikan bagian atau bagian yang hati-hati gitu. Rattabtuha, yang telah saya susun, kata Imam Nawawi, hadihi maksumatan ala arba'ati fusulin, atas 4 pasal. Nah, kitab ini berisi 4 pasal, Pak. Ay afrazin, yakni 4 bagian, wa khatimatin, dan sebuah kata penutupan, wahya matuzkaru li ifadata ma yata'allaku bil maksudi, yakni apa-apa yang diterangkan untuk memberi faidah, ma yata'allaku, kepada apa-apa yang berhubungan, bil maksudi, dengan yang dimaksud. Wa ka'anna dzalika ta'alluqu, wa ka'anna, dan seolah-olah, dzalika, hal itu, ta'alluq berhubungan, ialah ta'alluq lil apa ini? Ta'alluqul lahiki bisabiki, yang menyusul dengan yang dahulu. Artinya keterangan-keterangan di dalam kitab ini semuanya saling berkaitan, pasal 1 dengan pasal berikutnya, dan begitu juga bolak-balik gitu, saling berhubungan. Al-faslul awal fi huquqiz zaujah. Nah, pasal pertama nanti akan menjelaskan tentang hak-hak istri. Ini mas saya bacakan saja dulu, ini karena sekedar mukadimah. Al-faslul awal, pasal pertama itu nanti akan membahas tentang huququz zaujah, tentang hak-hak istri. Ala zauji, atas suaminya. Ini kita bacakan saja, Pak. Al-faslu sani, pasal yang kedua, huququz zauji, tentang hak-hak suami ala zaujati, atas istrinya. Jadi sebaliknya. Makanya nanti akan dibahas nih hak suami, terus pasal keduanya hak istri gitu. Hak istri dulu, baru nanti hak suami. Nah, pasal keduanya tentang tadi huququz zauji, hak suami ala zaujati, atas istrinya, atas istri. Al-faslu salis, pasal ketiga, fadli sholatil mar'ati fi baitiha, itu tentang membahas tentang keutamaan sholatnya perempuan fi baitiha, di dalam rumahnya, wa fi annaha afdalu min sholatiha, dan sesungguhnya itu sholat di dalam rumah bagi perempuan itu afdalu, itu lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya perempuan itu ma'an nabiyyi, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perempuan Bapak lebih afdolnya sholat di rumah, itu di dalam rumahnya, itu lebih utama dibandingkan dia sholat berjamaah sama Rasul, lebih utama sholat di rumah, apalagi berjamaahnya dengan orang biasa. Itu bagi perempuan nih.
Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma takunul mar'atu. Ini hadis Nabi. Yang paling dekat ma takunul mar'atu, keadaan seorang perempuan, min wajhi, dari keridoan rabbiha, Tuhannya, idza kanat, apabila, fi qa'ri baitiha, idza kanat, apabila ada itu si perempuan, fi qa'ri baitiha, di dalam rumahnya. Wa inna sholataha, dan sesungguhnya sholatnya perempuan, fi sohni, di bagian tengah dariha, daripada rumahnya, atau di kamar lah bahasa kitanya Pak. Itu lebih utama. Afdolu, itu lebih utama, min sholatiha, dari sholatnya perempuan, fil masjidi, di dalam masjid. Gitu. Tapi dilarang nggak perempuan ke masjid? Tidak dilarang, boleh. Tapi kalau bicara lebih utama di rumah. Bahkan di rumah pun bukan hanya di rumah, di ruang tamu, tapi di dalam kamar. Itu bagi perempuan. Boleh tidak perempuan ikut berjamaah di masjid? Boleh. Cuma kalau mau bicara utama, lebih utama di rumah. Wassolataha, dan sholatnya perempuan itu, fi baitiha, di dalam rumahnya, afdolu, lebih utama, min sholatiha, dari sholatnya si perempuan, fi sohni, dariha. Gitu. Di tengah daripada rumahnya, wassolataha, dan sholatnya, fi mukhdi'iha, di dalam kamarnya. Afdolu, itu lebih utama, min sholatiha fi baitiha, daripada sholat di dalam rumahnya. Artinya lebih dalam lagi, dalam rumahnya tadi lebih kamar lagi, masuk ke kamar, maka itu lebih utama lagi dibandingkan dia sholatnya di ruang tamu. Al-Faslu Rabbi, ini hanya sekedar Pak, nanti detailnya pembahasan yang di pasal-pasal berikutnya. Ini hanya pengantar. Al-Faslu Rabbi, dan nanti pasal yang keempat, fi bayani, menjelaskan tentang hurmatin nazrir rojuli. Hormati haramnya nazrir rojuli, melihatnya orang laki-laki, ilan nisa'i, kepada perempuan, al-aznabiyati, yang bukan muhrim, wal aksi, dan kebalikannya. Nanti ada bab khusus tentang haramnya melihat seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan muhrimnya. Yang aznabiyat itu, yang bukan muhrim itu, artinya yang boleh dinikahi, itu namanya bukan muhrim Pak. Wal aksi, begitu juga sebaliknya. Haramnya seorang perempuan melihat laki-laki yang bukan muhrim. Nanti itu akan ada pembahasannya tersendiri. Ainazri, yakni memandang hinna, kepada mereka perempuan, ilaihi, kepada laki-laki. Pama yahrumu, maka apa-apa yang diharamkan, ru'yatuhu, melihatnya, ala rojuli, atas seorang laki-laki, yahrumu, maka haram pula, ru'yatuhu alal mar'ati, memandangnya atas seorang perempuan, minhu, dari rojul, dari laki-laki. Wal murahiku, dan orang yang hampir balik, fidalika, dalam hukum melihat perempuan, karrojuli, seperti orang laki-laki, payalzamu waliyahu, maka mesti kepada walinya. Jadi ini nanti, tapi Pak, ini ada penjelasan yang lebih detail. Nanti ini bab yang keempat, ini mah bab terakhir nanti. Jadi nanti hak suami dulu kepada istri, baru nanti masuk kepada bab yang itu. Makanya mukadimah ini, jadi kita lanjut saja sekarang ke pasal yang pertama. Jadi pembahasan pasal pertama, Al-Faslul Awwal fi bayani huquqiz zaujah. Bermula pasal yang pertama menjelaskan tentang hak-hak perempuan atau istri, al-wajibati, yang wajib
alar jauji atas seorang suami. Ini bab pertama ini Pak, kewajiban kita nih kepada istri kita. Kalau Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa, di dalam surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka istri-istrimu bil ma'ruf, dengan yang baik. Apa yang dimaksud dengan baik ini? Ai bil adli fil mabit. Ini bagi orang yang beristri lebih dari satu Pak. Ini nih, karena setiap ya. Tapi walaupun kita di sini istrinya satu, nggak apa-apa, kita bahas aja. Siapa tahu nanti ada yang bisa dua kan gitu, ada yang bisa nambah. Jadi ini sini kesebab setiap bicara istri Pak pasti jamak kalimatnya di dalam Al-Quran. Artinya menunjukkan istri-istri di situ. Tidak ada kalimat istri itu tunggal, nggak ada, selalu jamak. Artinya menunjukkan bahwa memang istri mah harus banyak gitu, bagi yang mampu dan berani. Nah, wa ashiruhunna, ini Al-Qur'annya nih, dan pergaulilah mereka istri-istrimu bil ma'ruf, dengan baik. Yang dimaksud baik itu ai bil adli fil bait, yakni dengan adil dalam bermalam bersama istri-istrinya, membagi waktu malam-malamnya nih. Itu maksudnya. Wa nafaqati, dan adil dalam nafkah. Wabil jumali, dan dengan berkelakuan sebaik-baiknya kepada seorang istri. Fil qauli, dalam perkataan. Nah, itu. Jadi kewajiban laki-laki kalau dia punya lebih dari satu istri, maka adillah dalam membagi malam, adil dalam berbagi nafkah, dan dia wajib berkata yang baik-baik kepada istrinya. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala di suratil Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah, walahunna ala azwaj, dan bagi istri-istri wajib atas suaminya mislul ladzi, seperti hak lahum, bagi mereka, alaihinna, yang wajib atas istri, minal hukuki, daripada hak-hak fil wujubi, dalam kewajiban, wastihqaqi, dan berhak, al mutalabati, menuntut, alaiha, atas seorang istri, la fil jinsi, bukan dalam jenisnya. Ini gitu. Jadi di sini seorang istri punya hak yang sama kepada suami. Atas apa? Atas sesuatu yang diwajibkan. Dan juga seorang suami boleh menuntut kepada istri, tapi bukan dalam bentuk jenisnya. Dengan cara apa? Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ai bima yustahsanu, yakni dengan apa-apa yang dianggap bagus syar'an, secara syariat, min husnil usrati, daripada pergaulan yang baik-baik, wa tarkid dorori, dan meninggalkan sesuatu yang membahayakan, minhum, gitu, dari mereka para suami, wa minhunna, dan dari mereka para perempuan. Jadi menuntutnya seorang suami Pak, seorang istri itu tidak diperkenankan menuntut sesuatu yang berlawanan dengan syariat. Misalkan kita ngelarang istri kita nggak usah sholat, nah itu nggak boleh tuh. Itu batasan itu bagi seorang suami. Dan si istri harus patuh kepada suami selagi perintahnya itu bukan yang melanggar syariat. Kalau yang melanggar syariat, tidak apa-apa, dia nggak taat. Tapi kalau perintahnya kebaikan yang tidak melanggar syariat, maka kewajiban bagi si istri ikut apa kata suami. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna darika, makna ayat itu, ini uhibbu, ini kata Ibnu Abbas nih, sesungguhnya aku ini
sangat menyukai an atazawwazaina, akan berhias li imro'ati, untuk istriku. Jadi Ibnu Abbas ini dia suka dandan tapi untuk istrinya Pak nih. Ibnu Abbas orangnya senang berhias, dia rapih terus, tapi ditujukan untuk istrinya. Kama tuhibbu an tatazayyana, sebagaimana istriku menyukai berhias, li untukku. Jadi dua-duanya sama dia. Lihadihil ayat, gitu. Karena adanya ayat ini, walir rijali alaihinna darajatun, dan bagi laki-laki alaihinna, di atas mereka para istri, darajatun, itu ada satu tingkatan. Ai fadilatun, yakni ada satu kelebihan bagi seorang suami, fil haqqi, di dalam hak, min wujubi taatihinna, daripada kewajiban taatihinna, untuk mematuhi si istri-istri untuk mematuhi kepada suaminya tadi. Jadi Ibnu Abbas ini suka dandan, dan dia berhak menuntut istrinya juga harus dandan, gitu. Berhias, gitu. Jadi tapi di sini laki-laki ini tetap derajatnya lebih tinggi daripada seorang istri, gitu. Makanya ada satu yang lebih utama dibandingkan daripada istri, satu keutamaan yang lebih pada seorang laki-laki. Sebab apa sih laki-laki itu punya satu derajat lebih tinggi? Lima dafa'uhu ilaihina, karena sesuatu yang telah mereka berikan ilaihina, kepada istri-istri mereka, minal mahri, daripada mahar, wal infakihim, dan juga daripada nafkah-nafkah mereka, bi masalihinna, untuk kemaslahatan istri-istri mereka. Ini jadi yang menyebabkan kita itu lebih utama Pak, disebabkan karena kita memberi mahar. Mahar ini bukan termasuk bukan termasuk rukun nikah, bukan, tapi mahar wajib, gitu. Dia tidak termasuk rukun nikah, tapi dia itu wajib mahar ini. Itu makanya mahar, dengan sebabnya membayar mahar itulah seorang suami derajatnya lebih tinggi dibandingkan seorang perempuan. Dan selain mahar apalagi? Wali infakihim, dan sebab menafkahi mereka para suami kepada para istrinya. Itu bima sholihinna, untuk kemaslahatan mereka. Itulah yang membuat suami ini lebih tinggi posisinya atau derajatnya dibandingkan si perempuan. Karena yang nafkahin laki-laki, yang ngasih mahar juga laki-laki. Jadi mahar itu adalah simbol dari sebuah tanggung jawab sebetulnya. Gitu. Makanya berikanlah mahar dengan sesuatu yang punya nilai, gitu, yang berharga. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi, qala, bersabda Nabi, fi hajjatil wada, pada haji wada. Nabi bersabda pada haji wada, ay akhiri hajihi, yakni pada terakhir daripada hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa hajjatul Jum'ati, dan itu haji itu terjadi pada hari Jumat. Ba'da an hamidallah, setelah Rasul mengucap pujian kepada Allah, wa athna alaihi, dan berterima kasih alaihi, kepada Allah, wa wa'azul hadirina, dan menasihati orang-orang yang hadir. Apa nasihatnya? Ala, ingatlah, kata Rasul. Wastausu, dan terimalah olehmu, kata Rasul. Ini wasiatnya nih ketika khutbah di haji wada. Dalam khutbah Jumatnya kata Rasul, ala wastausu, ingatlah dan terimalah olehmu,
wasiatku, kata Rasul. Bin nisa'i khairan. Apa wasiat Rasul yang pertama? Kepada istri-istrimu khairan, haruslah berlaku baik. Nah, ini pesan Rasul, Pak, nih. Jadi pesannya di Haji Wada Rasul adalah kita diperintahkan untuk berlaku baik kepada para istri. Kata Rasul, terimalah wasiatku ini. Wa'malu biha, dan kerjakanlah wasiatku ini, kata Rasul. Warfaku, dan kasihanilah bihinna kepada mereka, para perempuan, para istri. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah usratuhunna, dalam bergaul dengan mereka, para istri. Fa innal wasiyata, maka sesungguhnya wasiat, bihinna, dengan mereka, para istri, akadu liduk fihinna, adalah lebih dari liduk fihinna, karena mereka itu kaum yang lemah. Karena mereka, para istri itu adalah kaum yang lemah. Wahtiyajihinna, dan sangat memerlukan itu mereka, para istri, ila man yakumu, kepada orang yang menjaganya, bi amrihinna, kepada urusan-urusan mereka. Jadi kata Rasul, jagalah wasiat Rasul, perempuan, pergaulilah mereka dengan baik, berlemah lembut kepada perempuan, gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya memang perempuan itu adalah makhluk yang lemah dan butuh perlindungan. Makanya perempuan ini, Pak, termasuk orang yang memang perasaannya halus. Gitu. Tapi walaupun halus, para istri ini memang harus terus dinasehatin. Kenapa? Sebab mereka ini lemah. Lemah bukan hanya fisiknya, tapi lemah termasuk keimanan. Perempuan jauh lebih lemah daripada laki-laki. Jadi imannya yang gampang goyah itu lebih perempuan, Pak. Laki-laki lebih kuat biasanya keimanannya nih. Gitu. Sebab mereka gampang tergoda, gampang tergiur, itulah perempuan. Makanya mereka itu memang perlu tempat berlindung. Siapa tempat berlindungnya? Adalah suaminya. Gampang rapuh, gampang kecewa, termasuk gampang tertarik dengan sesuatu urusan-urusan keduniaan dan lain sebagainya. Makanya itu kewajiban kita menjaga mereka, Pak, dan menguatkan mereka. Gitu. Karena yang paling gampang tergoda adalah perempuan. Wa fi nasbi khairan, dan pada nasab lafaz khairan. Nah, ini nggak usah dibahas lainnya nahwunya. Li'annal makna if'alu, karena sesungguhnya makna daripada berbuat bihinna khairan, kepada mereka para istri dengan cara yang baik, itu adalah tadi berlemah lembut kepada seorang istri. Itu hak mereka, Pak. Dan tadi mental perempuan ini lebih lemah, keimanan perempuan juga lebih gampang tergoda keduniaan. Karena memang sudah dicontohkan ketika Nabi Adam dan Siti Hawa, ketika dirayu oleh iblis Nabi Adam untuk memakan buah khuldi, itu nggak kena, Pak. Tapi begitu istrinya dirayu, gampang tergoda tuh, gampang diiming-imingin perempuan itu, Pak. Dan gampang dia ini ikut-ikutan, itu perempuan sifatnya. Gitu. Makanya dia perlu penguat tuh. Kalau nggak punya dia seorang pendamping, nggak punya seorang suami, maka nggak ada tempat dia berlindung. Makanya suami ini kan pengganti daripada orang tuanya sebetulnya. Kenapa sih begitu nikah si perempuan ini kewajibannya pindah kepada suami, tidak lagi punya kewajiban kepada orang tuanya? Karena tadi
Karena si suami membayar maharnya dan si suami bertanggung jawab atas nafkahnya. Gitu. Makanya dengan dia bakti sama suami, sama saja dia sudah bakti sama orang tuanya. Yang wajib bakti sama orang tuanya adalah tinggal suaminya, kita Pak. Jadi kita ini punya orang tua, kalau sudah nikah berarti 4 yang harus kita berbakti. Karena perlakuannya harus sama. Tapi si istri mutlak hanya wajib berbakti kepada suaminya. Nah, itu pesan Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, berlakulah baik, baik dalam secara pergaulan maupun dari tingkah laku. Itu bagi seorang istri. Dan istri memang butuh perlindungan kepada laki-laki. Karena mereka ini hakikatnya orang yang lemah, baik secara iman ataupun secara mental. Tidak ada tempat mereka berlindung kecuali suaminya. Wala taqulu salasatun intahu khairan lakum ayintahu andalika waktu khairan. Wala taqulu dan janganlah kalian salasatun. Oh, ini tafsir ayat, Pak. Mana tadi saya baca? Oh, ini atas saya belum kebaca. Wasani maknahu ikbalu wasiyati. Dan yang kedua, maknanya ikbalu, terimalah wasiatku ini, kata Rasul, waktu khairan, dan lakukanlah akan kebaikan pada para istri, bahwa mansubun bifi'lin. Ini penjelasan masalah nahu sorob ya Pak. Maka dia itu dibaca nasab bifi'lin dengan fi'il mahzufin yang dibuang. Qaulihi ta'ala. Saya kira kalau penjelasan nahunya nggak usah saya baca dah, karena nggak bisa dijelasin juga. Fa'innahunna, maka kiasan dari itu semua, awanun ay asirotun. Jadi maksud dari itu semua adalah seorang perempuan itu seperti orang yang dalam tawanan atau dalam penjara. Au asirotun, yakni orang yang tertawan. Jadi hakikat perempuan ini adalah orang yang terpenjara begitu. Itu makanya dia perlu daripada perlindungan. Lil mar'ati aniyatun. Bagi seorang perempuan lafaz aniyah li annaha mahbusatun kal asiri inda zauji. Karena perempuan itu ialah orang yang ditahan, lil asiri, seperti orang yang dalam tawanan, inda zauji, ketika dia sudah bersuami. Wa fil lafzi fa innahunna awarin, atau dalam lafaz lain dikatakan dia ini sebagai seorang awarin tawana. Itu makanya kenapa perempuan itu ketika sudah punya suami seakan-akan orang yang dalam penjara, Pak. Jadi nggak bisa sembarangan. Dia harus izin kemana-mana, izin dan lain sebagainya. Karena bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi termasuk dia juga harus menyelamatkan keluarganya. Dengan dia patuh kepada seorang suami, maka secara otomatis dia sudah menyelamatkan keluarganya. Jadi intinya seperti itulah, perempuan itu, istri itu adalah layaknya sebagai seorang tawanan ketika dia sudah punya suami. Sudah masuk isya. Nah, nanti kita lanjutkan ya Pak, insya Allah di pekan depan. Ini masalah ininya masih agak panjang penjelasannya di sini. Insya Allah nanti di pekan depan kita lanjutkan karena waktu sudah isya. Saya kira itu saja, sekedar masih mukadimah dalam kitab ini, baru bab awal. Insya Allah nanti malam Senin yang akan datang kita
akan lanjutkan. Kalau yang mau beli kitabnya, yang terjemahnya juga ada Pak, silahkan aja beli kitab Uqudul Zen namanya. Karangan daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Itu saja malam hari ini, sama-sama kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.